Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal wal mu'in hatti wal hal wal khalifatu bil ahli wal iyal wassalatu wassalamu ala muzilid dalal Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi an kulli sahbin wa al. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormatin kepada habaibina Usul Zikri Al-Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idris, begitu juga Al-Habib Syahriar Al-Jufri. Mudah-mudahan habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan badan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga daripada ketua majlis dan sahibul majlis Nurul Yakin, kepada akhina ilal Ustaz Faigil, begitu juga kepada Ustaz Syahrul, begitu juga kepada Ustaz Ahmad Ghazali, dan kepada Ustaz Fadri, begitu juga kepada akhina Al-Mahbub Sulaiman, dan kepada para tetua yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga mereka keluarga sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun kita semua yang hadir duduk di majlis yang berkah ini, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalannya setiap minggunya daripada majlis ta'lim, kita masih diberi kesempatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk sama-sama bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kita duduk sama-sama mengkaji daripada ilmu agama, yang mana dikatakan bahwasanya siapa yang istiqamah, dia sering duduk di majlis ta'lim, insya-Allah ketika meninggal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan untuk hambanya, kita lihat kalimat tersebut, Allah yang menginginkan, bukan kita sebagai hamba yang menginginkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan untuk hambanya, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala akan
difahamkan hamba tersebut akan agama. Akan dihadirkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut untuk duduk di majlis ta'lim ilmu. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan kepada kita. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, andai kata semua manusia matanya dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya curahan rahmat pahala yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan untuk hamba-hambanya ketika mereka berkumpul pada satu tempat berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba ini kalau dibuka matanya, hijabnya dibuka oleh Allah, tidak bakalan satu menit pun mungkin dia tidak bakalan ditinggalkan, melainkan dia penuhin daripada hidupnya untuk selalu duduk di majlis ta'lim ilmu. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lagi Isra dan Mi'raj, beliau berjumpa kepada salah satu malaikat. Dilihat oleh Nabi Muhammad, ini malaikat punya 70.000 sayap. Setiap dari sayapnya ini, satu sayapnya punya 70.000 bulu. Ini banyak, bukan main. Sampai ketika Nabi Muhammad melihat ini banyak sekali daripada sayap dan bulunya malaikat ini, sampai Nabi Muhammad bertanya sama malaikat tersebut, "Wahai malaikat, tugas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kasih kepada kamu sehingga kamu punya banyak sayap? Satu sayapnya punya banyak bulu." Maka malaikat itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada aku ini dapat menghitung hujan. Yang mana hujan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, jumlah tetesannya begitu banyak, aku dapat menghitung hujan tersebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Takjub Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad takjub, ini malaikat mengatakan, "Tapi ada satu hal ini aku tidak dapat menghitungnya, wahai Muhammad." Yang mana satu hal tersebut saking cepatnya, saking banyaknya, ini sayap dan bulu aku kecapean, kelelahan menghitung hal tersebut. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Apa hal tersebut, wahai malaikat? Kamu ini punya banyak sayap, kamu ini punya banyak bulu, tapi satu hal tersebut kamu tidak dapat menghitungnya. Hal apa itu, wahai malaikat?" Ketika itu malaikat itu mengatakan, yaitu umat kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika umat kamu berkumpul pada satu tempat, mereka semua bersama-sama menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk sama-sama bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jutaan rahmat pahala yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya, saking cepatnya. Ini sayap aku dan bulu aku ini semua kelelahan, tidak dapat menghitung hal sedemikian. Alhamdulillah. Dan kita pun duduk di sini tidak lain melainkan ingin menanamkan di hati kita ini untuk cinta, mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen melihat kecintaannya Nabi Muhammad, jangan dibilang lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat cinta sama kita. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Salam Nabi Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Dijawab lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya sama kita, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala diucapkan kita, disebutkan kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Ulama sepakat, nah di sini assalamu alaina. Nah di sini adalah nahnu, yaitu untuk umat-umat aku, kata Nabi Muhammad SAW, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta tidak pernah lupa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat-umatnya.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, yaitu sama kayak manusia biasa, sama kayak kita, sama jenisnya manusia, telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menimpa kita sedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sedih. Kita kecelakaan, kita dapat musibah, kita dapat cobaan, kita sedih, orang tua kita sedih, tapi kita dan orang tua kita kalah sedihnya dengan Nabi Muhammad yang sangat perhatian, yang sangat peduli kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saking peduli, saking sayangnya Nabi Muhammad, pernah satu kisah, Nabi Muhammad bangun tengah malam, beliau jalan pengen ke masjid, diikutin oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, diikuti oleh Siti Aisyah, pengen tahu ini Nabi Muhammad ngapain, setiap malam datang ke masjid, ngapain ini Muhammad. Ketika diikutin, dilihat Nabi Muhammad sedang sholat, Nabi Muhammad doa, selalu doa Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Siti Aisyah, kamu ngapain wahai Muhammad? Wahai Aisyah, aku ini telah mendoakan untuk umat-umat aku. Ngapain kamu capek-capek untuk umat kamu wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, sungguh aku tidak pernah lupa dengan umat aku. Sampai mungkin semenit pun, sedetik pun, aku selalu ingat kepada umat aku yang telah aku cintai. Kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di kisah lain, pernah Siti Aisyah didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Aisyah, Allahumma ighfir laha, ya Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa adkhilhal jannah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, Allahumma ighfir laha, ampuni dosa-dosa Siti Aisyah ya Allah, warhamha, dan sayangilah Siti Aisyah ya Allah, wa adkhilhal jannah, dan ya Allah, masukkan Siti Aisyah ke dalam surgamu. Di situ diriwayatkan setelah Nabi Muhammad mendoakan Siti Aisyah, ini Siti Aisyah senang sampai dimunculkan di dalam mukanya kesemsem, senyum, senang, didoakan oleh Nabi Muhammad, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah itu ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu senang atas doa yang telah aku doakan kepada kamu barusan? Kata Siti Aisyah tersebut, aku sangat senang wahai Muhammad. Siapa yang tidak senang didoakan oleh orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak senang didoakan oleh engkau Muhammad, ciptaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku kau doakan diampuni dosa aku, kau doakan aku agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sayang, kalau sudah cinta sama hambanya, ini tidak cuma Allah. Allah bakal panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbu. Wahai malaikat Jibril, aku cinta sama hambaku fulan, kamu pun cintai dia. Setelah itu bukan cuma malaikat Jibril yang cuma sayang dan cinta kepada hamba, yang hamba tersebut sudah dicintai oleh Allah. Malaikat Jibril naik ke atas langit dan menyeru, mengucapkan kepada semua yang di langit, ya ahlas sama, innallah yuhibbu fulan fa ahibbuh. Wahai semua yang di langit, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya fulan, kalian pun harus cintai hamba tersebut. Bukan cuma yang di langit, malaikat Jibril turun ke muka bumi dan mengatakan, ya ahlul ard, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Wahai semua yang di bumi, Allah cinta kepada fulan, maka kalian cintailah fulan tersebut. Makanya tidak heran jika kita menatap ulama-ulama, walinya Allah Subhanahu wa taala, ini hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menatap mereka, hati kita menumbuhkan cinta untuk selalu dekat kepada mereka. Ini adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Siti Aisyah sangat senang didoakan untuk Allah Subhanahu wa taala menyayangi Siti Aisyah. Wa adkhilhal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh manusia sangat senang kalau didoain masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau didoain masuk surga sama-sama, kita bakalan senang oleh ulama kita, oleh walinya kita. Kenapa? Surga sangat nikmat, banyak kenikmatannya. Dikatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'alal qalbil bashar. Surga ini mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata kita. Kita melihat keindahan di muka bumi, sungguh kalah jauh sama kenikmatan yang bakalan nanti kita lihat di surga. Wala uzunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengar. Walaupun ada yang mengatakan, oh surga tuh kayak gini gambarannya, surga tuh indahnya begini. Sungguh kalah yang telah dikatakan, diriwayatkan atau dikabarkan kepada kita dengan nyatanya, aslinya nanti surga yang akan kita lihat. Wala khatara 'alal qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas kebenaran surga nyatanya itu gambarannya kayak gimana di hati-hati daripada manusia, tidak pernah terlintas. Makanya ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasannya aku ini doakan kamu sekali pada saat ini. Ketahuilah wahai Aisyah, 5 waktu aku salat, aku selalu doakan doa tersebut untuk umat-umat aku, wahai Siti Aisyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kita ini dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kemuliaan kita nanti sampai di hari kiamat tidak ada masuk satupun daripada hamba-hamba sebelum Nabi Muhammad, melainkan semua umat Nabi Muhammad telah masuk duluan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain melainkan dimuliakannya kita karena mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah melihat ini Nabi Muhammad sayang banget sama umatnya, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad, apakah kamu ingin semua perkara umatmu aku serahkan kepada engkau? Ini sayangnya Nabi Muhammad dilihat oleh Allah, sayang banget Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mau menyerahkan semua perkara umatnya ini untuk kepada Nabi Muhammad. Terserah engkau, mau masuk surga semuanya, mau begini terserah engkau. Engkau yang atur wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya rabbi anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, kamu lebih sayang kepada mereka daripada sayangnya aku kepada mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika nanti di hari kiamat Nabi Muhammad SAW sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain melainkan pengen mensyafa'ati kita sebagai umatnya. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sawtu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, wa sawtu'ta, mintalah bakal aku kasih. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad pasti selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, akan selalu dikasih oleh Tuhanmu sampai kamu ridha wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak ridha, tidak puas, tidak senang melainkan semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasfa' tushaffa', dan syafaatilah siapa yang kamu pengen syafaati wahai Muhammad. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu kita lihat Maqam al-Mahmud, makam terpuji yang sangat tinggi daripada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika itu umat manusia datang ke Nabi Adam alaihi salam, minta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua ini Nabi Adam alaihi salam mengatakan kepada semuanya, nafsi nafsi, masing-masing kita masing-masing. Saya pun takut saya ini tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu datang ke Nabi Nuh alaihi salam. Datang serombongan manusia kepada Nabi Nuh, minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan, nafsi nafsi, kita masing-masing. Saya juga takut saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian datang ke Ibrahim alaihi salam. Ketika itu datang semua manusia ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, syafaati kami wahai Ibrahim alaihissalam.
Nafsi, nafsi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masing-masing, saya takut juga saya nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian semua datang ke Nabi Isa alaihissalam. Sampailah terakhir, datanglah. Nabi Isa pun mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing, kata Nabi Isa alaihissalam. Coba kalian datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditunjukkan, diperlihatkan magam al-mahmud Muhammadiyah, magam yang sangat terpuji, sangat tinggi daripada magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana laha. Sayalah orangnya, kata Nabi Muhammad. Siapa yang pengen disyafaati, sayalah orangnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk sini dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hati kita yang duduk di sini semuanya ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini, dikumpulkan juga di surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengkelak ingin daripada ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu, dilantunkan langsung oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diringankan semua hisab kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya anak yang perempuan maupun yang laki-laki, mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah, Al-Fatihah minta maaf kepada antum semua. Jika ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.